Nah, kalau berkaitan sama yang ketiga nih, yang ketiga kan topik gua seputar apa ya, social life, pergaulan. Sebenarnya ini topik luas banget sih menurut gue, luas, tapi kayak mungkin lebih ke arah lebih lebih apa ya? Iya sih luas banget jujur. Menurut lu pergaulan, apakah selalu pergaulan yang baik akan membuat suatu dampak yang baik atau gimana? Aku udah pernah terjeblos ke jalan yang salah. Hmm. Mungkin masih ya sekarang, tapi nggak ngaku aja. Jadi gini, jadi gini nih, orang yang toxic gitu, Hmm. lingkup yang toxic, itu cuma buang-buang waktu aja. Hmm. Orang yang nggak ada satu kesibukan yang positif. Kalau ada lingkup yang satu harian di tempat yang nggak guna lah gitu, nggak ada Hmm. Hmm. produktivitas dalam hari, mending ditinggalin. Karena gue pernah kayak gitu. Hmm. Jadi waktu itu semester 4 hancur nilaiku semua nih. Dapat A, satu doang. Yang lainnya bisa dipikirkan ya. Hmm. Kalau jelek, gimana gitu kan. Bukan F kok, tenang saja. Hmm. Jadi pokoknya hancur lah, begajulan bilangnya gitu. Terus nggak ada produktivitas, tiap hari main game aja. Nginep tempat orang gitu. Serasa ngebayar kos, tapi kayak ngebayar karyawan gaji buta gitu kan. Saya nggak tinggal di kosan saya gitu. Terus habis itu bayar kampus juga sama kayak gitu. Hmm. Bolos, main di tempat temen, Hmm. ngetrip, ngelali itu artinya jalan-jalan. Nggak, nggak sesuai sama tujuanku awal. Kesini buat kuliah yang benar. Ini sekarang atonement tau kan ya. Aduh, Waduh, mantap. ini di kampus nih sekarang angkatanku ya. Angkatan yang sebenarnya sudah mau TA, saya belum gitu maksudnya. Hmm. Hmm. Jadi nggak benar Hmm. untuk terus kayak gitu. Ya karena batunya, aku kan minum terus nih. Alkohol tuh minum terus kan. Hmm. Pulang ke Jakarta, langsung masuk rumah sakit tahu. Lambungku bocor. Terus habis itu liver tuh, wah nggak bekerja dengan baik. Hmm. Jadi gue nggak mau jadi kayak motivational speaker ya, yang nasihatin orang berlebihan. Karena gue juga nggak bisa ngejudge orang. Hmm. Mungkin salah satu cara refreshing ya orang banyak di luar sana itu, misalkan gue minum tuh refreshing, gue tuh nongki sama teman-teman gue tuh minum refreshing, Hmm. gue nggak mau nyalain kayak gitu, cuma kurang-kurangin aja lah gitu. Kalau udah tahu batunya nyesel pasti. Gue bukan nyumpain batu ginjal ya maksudnya. Kalau tahu, kalau udah ngerasain Ngerasain lah. itu sakit pasti itu. Hmm. Hmm. Nggak bisa makan aku 2 minggu tahu, terus sakit perut rasanya kayak mau BAB tapi nggak keluar gitu, sembelit lah bilangnya. Hmm. Dan itu pun kalau mau duduk sakit. Social life itu not bad. Kalau kita nemu orang-orang yang baik, pasti kita positif juga, baik Hmm. juga. Hmm. Apalagi anak-anak yang slow, nggak toxic gitu. Hmm. Yang gue bilang bineka itu anak-anak gila sih pikirannya, mereka juga ya semua seniman ya. Hmm. Satu kampus kan Hmm. Institut Seni Indonesia, semua anak seni kok. Jadi kalau misalkan nih tugas tata kelola, misalkan tugas manajemen eh dekorasi kelas misalkan kayak di Hmm. TB gitu ya. Hmm. Anak art disuruh, pasti gua doang kan. Coba di situ. Jadi Hmm. ya kalau mau mau tahu tentang society di Bali, bukan bukan di kehidupanku sebenarnya banyak sih. Hmm. Lebih ke apa nih, dark side apa yang light side-nya ya paling orang ke tempat-tempat nongkrong kopi gitu sih. Ya Hmm. tetap rokokan gitu Hmm. kan, tetap
kita main Mobile Legend, tapi tahu waktu, besok kuliah ya kuliah besok gitu kan. Enggak malah nginep di rumah temen, bangun siang, terlambat kuliah, nggak usah kuliah dah gitu kan. Kayak gitu dah gue waktu semester 4. Apalagi ya, Ceki juga, tuh kartu tuh ya, koa gitu. Ya nggak cuma di Bali sih Ceki itu, ya ada turnamennya juga loh, mantap kan? Mantap coy. Menurut lu berdasarkan pengalaman lu kayak lu mau share gitu, apakah bahwa benar-benar siapa yang lu temenin itu benar-benar akan mempengaruhi lu sedemikian rupa, ataukah sebenarnya teman-teman yang lu bilang contoh misal dark side gitu, sebenarnya banyak juga hal-hal yang perspektif lain yang gua nggak tahu sih. Kalau gua kan emang nggak ke arah sana, tapi kalau misal lu ada pengalamannya mungkin bisa share juga. Apakah teman-teman yang lu kategorikan misal sebagai dark side itu selalu dark itu, maksudnya apakah ada hal-hal sebenarnya yang bisa diambil dari sana gitu loh? Temen gue tuh peer group gue itu ada 4. Yang pertama itu satu jurusan semua, anak seni murni semua, anak fine art semua. Yang kedua itu anak Empire tadi itu, yang satu kampus dengan berbeda keyakinan. Yang ketiga itu komunitas One Piece Dewata. Terus habis itu yang terakhir tuh kita bisa sebut saja nightlife. Semester 4 itu saya terus bergelut di sana, di nightlife itu. Hampir setiap hari itu 2 liter arak Bali. Kita minum rame-rame. Itu nggak corona ya, semuter satu gelas doang. Waduh, itu udah tradisi muter arak Bali itu gitu. Gelas, minum. Nih, sekarang lu gitu. Emosi nggak terkontrol, nilai hancur, perut hancur, otak hancur juga, udah pasti kan orang mabuk gimana sih, saraf kan. Terus habis itu juga diajak dugem juga, waktu tuh habis sama mereka lah gitu. Jadi menurut gua setelah gue pulang ke Jakarta dapat batunya, dapat hasilnya, nilai keluar kayak gimana. Jadi ya gue nggak mau lagi sama mereka gitu. Ya tetap ngerjalanin 3 itu, yang One Piece udah nggak begitu sih sekarang. Sempet tuh sama mereka, tapi ya udah nggak begitu. Terus habis itu yang Empire itu sekarang balik lagi sama mereka. Meetingnya sama mereka, kolega juga ada berapa kan di sana. Jadi lebih positif lah. Ada kerjaan sama mereka, ada nongki sama mereka juga, ngomongin hidup, mau bisnis rencana ke depan bareng gitu kan. Karena dari semester 1 tuh udah ketemu, udah jalin hubungan baik, rumah juga pada deket di sini. Terus habis itu yang terakhir yang seni murni itu ya pernah ada cekcok sama 1-2 orang, tapi karena mereka duluan TA ya gue ditinggal ya, dan mereka udah nyusun skripsi, gue belum. Jadi beberapa hal yang gue ketinggalan di kampus tuh mereka bantu. Mereka nggak peduli gue pernah salah apa sama mereka, atau mereka pernah salah dan gue udah maafin juga, mereka tetap memperlakukan gue sebagai classmate yang mereka juga harus bantu gitu. Punya inisiatif untuk bantu. Cari temen yang benar gitu loh. Kalau cari udah dapet yang benar udah pasti baik. Karena yang baik belum tentu benar. Mr. Lukas tuh ngomong gitu. Setuju gue, setuju gue. Ada 2 yang ngomong kayak gitu. Yang pertama di kelas Mr. Lukas, yang kedua di dekat rem Mr. Albert ngomong kayak gitu juga. Kalau udah dapet yang benar udah pasti baik. Karena yang baik tuh belum tentu benar. Karena alkohol tuh bisa jadi solusi. Alkohol tuh bisa jadi refreshing. Menurut orang tuh baik, tapi itu nggak benar kan? Nah, itu pergaulan tuh. Itu dari pengalaman hidup aja ya. Berarti dengan siapa lu bergaul, dengan lingkungan apa lu bergaul, intinya dari semua yang lu ngomong sangat mempengaruhi lah ya. Sangat mempengaruhi diri lu, hidup lu. Sebenarnya kalau ini maksudnya gue tujuin ke lu karena kita kan ngobrol berdua. Maksudnya berarti itu sangat menentukan ya dari pengalaman lu gitu.
Mungkin nggak sangat menentukan, tapi tergantung kita juga dong sendiri. Kalau misalkan kita memutuskan untuk jadi anti-sosial juga oh ya, ya. nggak berpengaruh sama sekali jadinya Ya, ya, gitu. ya. Karena menurutku kalau nggak kita respon, nggak bakal jadi, nggak bakal kita masuk ke dunia itu. Karena misalkan nih, kita nih sama kelompok ini nih, udah baik, terjaga banget hubungannya. Terus tiba-tiba datang kelompok begajulan nih. Kan kita selingkuh dong, maksudnya kita kan pindah jadinya, peer grupnya gitu. Kalau kita nggak respon mereka, tetap di lingkup yang baik ini, kan tetap baik gitu. Sedangkan gue build up-nya sama mereka-mereka nih, yang baru aja gue perbaiki, susah loh. 2 tahun bayangin, ngumpulin mereka jadi satu lagi. Sedangkan mereka itu sekarang nggak ada, habis. Yang dari Jawa ke Jawa, yang dari Sumatera ke Sumatera, yang dari Jakarta ke Jakarta lagi. Oh yang nggak ada yang Oh yang lu bilang yang itu ya, yang tadi itu. Iya, yang minum-minum tuh. Hilang semua tuh. Mungkin ada tetap, tapi udah nggak punya geng lagi gitu. Geng apa sih? Geng minum doang. Tapi ya sebenarnya menarik juga, Bu. Karena ya ini salah satu tujuan gua mendirikan channel ini dan menamakan channel gua Perspektif Muda juga. Karena mengambil perspektif salah satunya dari lo kayak gini cukup, menurut gue cukup beda. Kalau biasa kan orang akan mendengar, lebih banyak mendengar ke pengalaman-pengalaman, pengalaman orang sukses, pengalaman orang baik dan lain sebagainya, gini. Tapi dari pengalaman-pengalaman yang kayak begini, akhirnya tersadar juga gitu loh, yang kayak lu bilang, sadar kalau udah kena batunya gitu loh. Setelah lu mengalami semua itu, melewati semua itu, apa jadinya hal menguntungkan yang misalnya gini, misalnya orang banyak bilang, masa muda ya pakai aja, enjoy yang misal lu bilang gitu kan, enjoy aja minum dan lain sebagainya, contohnya gitu kan, lu udah melewati semua itu kan. Nah, apa yang sebenarnya lu rasakan bahwa itu tuh bukan teori doang, orang yang bilang bahwa berada di komunitas yang baik, berada di komunitas yang membangun, yang positif tuh bener-bener berasa gitu, vibe faedahnya tuh bener-bener berasa. Coba deh lu pikir baik-baik, kalau misalkan lu bisa menjaga hubungan lintas agama, lintas suku, apa nggak lebih open Iya, I know what kita, ya. wawasan mereka tentang kita. Kemarin nih, baru aja kemarin nih pengalaman hidup lo, aku baru pertama kali makan depan mereka yang puasa. Makan aja, Raf, aku tahu kamu lapar, muka lu kayak gitu. Kita kuat kok, dari kecil kita kayak gitu. Gue kaget loh, mereka bisa kayak gitu tanpa, ini yang jual orang Hindu nih, di warteg ngomongin kerjaan, aku disuruh makan depan mereka, aku makan, mereka nggak makan nggak minum loh, aku minum es teh, apa nggak nikmat banget kalau di mulut mereka. Bisa nggak kayak gitu? Itu aja sih. Terus habis itu ada lagi hubungannya sama positive vibe itu, jadi bukan satu kesalahan kalau nggak satu vibe. Kita harus bangun vibe itu sendiri. Supaya orang bisa nyaman sama kita. Bukan kita ke bawah arus. Kita yang bikin perubahan, Lix. Itu aja sih. Bukannya mau. Ya. Ada sama. Enggak. Berarti sebenarnya ngelihat pandangan lu barusan menarik gitu. Dan gue sebenarnya setuju sama lu. Setuju banget karena dengan bergabung di banyak kayak lu lah, maksudnya nggak membatasi diri kan terhadap apapun gitu, semua ya pengalaman ya lu coba, ini ada itu ada, jadi kayak akhirnya lu mendapatkan banyak pandangan, mendapatkan banyak perspektif yang akhirnya bisa lebih membentuk lu. Dan kadang-kadang gue setuju sih sama hal itu, karena kadang-kadang menurut gue pribadi ya, kalau lu membatasi diri lu dengan suatu vibe, dengan suatu misal komunitas lah, let's say, atau suatu hal tertentu, ya lo akan kenal kan di situ-situ doang, ngerti gak sih? Tapi ketika lo mengekspos diri lo, mencoba mengadaptkan diri lo ke berbagai misalnya dalam hal komunitas gitu, mengadaptkan lo ke berbagai komunitas, kan lo dapat banyak banget kan yang beda-beda. Yang A kayak gini, yang B kayak gini,
oh ini kayak gimana. Akhirnya kan itu membuat lu, cara menilai lu, cara pandang lu kan juga akhirnya jadi lebih beragam gitu loh. Melihat berbagai perspektif jadi lebih ke arah yang kayak, oh ini sudut nih gini, sudut nih kayak gini. Nggak terpaku ke satu pandangan tertentu doang. Mungkin untuk sekarang untuk sekarang I wanna end it here dulu. Kayak nice, interesting untuk bagi-bagi pandangan-pandangan. Dan ini podcast sesuai ekspektasi dan prediksi gue will be a unique one. Ini jadi podcast yang salah satu yang menurut gue terunik. Dan apa ya, jadi melihat perspektif dari melihat suatu pandangan dari angle yang berbeda sih. Itu yang gua tangkap dari berbagai pembicaraan kita itu loh. Dari berbagai topik dapat banyak banget perspektif, dapat banyak pandangan. And maybe in another time kalau misalnya ada topik-topik lain atau ada sesuatu yang menarik, mungkin gua akan bahas-bahas lagi karena kalau ngobrol sama Rafael mestinya ada habis-habisnya ya. Lu mah banyak inilah. Habis. Iya. Banyak bang dari banyak Bali lah. yang belum Anda tahu. Iya kan? Makanya nantilah kalau misalnya ada kesempatan lagi, ada waktu lagi, nanti let's ya ngobrol-ngobrol lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, lebih menggali lagi perspektif-perspektif yang mungkin nggak sering diungkapkan atau gimana, yang siapa tahu bisa menjadi suatu pandangan kan, bisa menjadi suatu hal yang bisa dikutip atau dipelajari, itu kan jadi sesuatu yang bagus juga. So like thank you for your time. Makasih banget buat ya. Kalau ada ucapan-ucapan saya yang salah, di Instagramnya jo.rafa jo.rafa ya. Terima aja klarifikasi bang gitu. Nanti as usual gue juga bakal taruh sebenarnya di link, jadi kayak I'll get your Instagram juga nanti buat mempromosikan diri Anda juga. So like once again thank you untuk udah podcast bareng gue, salah satu podcast terunik, terseru. Thank you for your time, sampai jumpa dan ya ditunggu podcast selanjutnya bareng lu lagi. So like thank you. Thank you.